Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-18 lepas dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, segera saja kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 yang akan membahas mengenai memperingati Tahun Baru Islam. Dan kembali juga kami informasikan untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Nantinya pendengar juga bisa langsung bertanya terkait topik kepada narasumber kita yang sudah membersamai di kesempatan pagi hari ini dengan topik memperingati Tahun Baru Islam bersama dengan penyuluh agama Islam Kota Lubuk Linggau. Langsung kita sapa Ustadz Haji Hasbi Mustafa Sarjana Agama MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung tadi ya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai memperingati Tahun Baru Islam. Ustadz, boleh sedikit untuk disampaikan pencerahannya di pagi hari ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, rezeki, agar kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Pada kita semua mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidak lama lagi, insyaallah tanggal 15 Juni nanti kita akan memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menyambut perpindahan tahun Masehi, tahun Miladia, kita tahan berkorban materi, tenaga, kemudian kalau kita lihat kadang-kadang pakai musik, organ tunggal dan lain sebagainya. Cuma hanya untuk menunggu pergantian tahun Miladia, tahun Masehi. Dan ini sudah membudaya, sudah tradisi masyarakat kita. Begitu ramai, kadang-kadang ya beli trompet, bakar sate, bakar jagung, dan lain sebagainya. Dan ini kebanyakan umat Islam mengadakan acara sedemikian rupa untuk menunggu pergantian tahun Miladia, tahun Masehi. Sebaliknya, ketika pergantian tahun Hijriah begitu sepi, bagaikan angin lalu. Padahal itu tahun milik kita. Hendaknya kita sebenarnya sebagaimana mestinya. Begitu ramai kita
menunggu pergantian tahun Hijriah. Ini terbalik, tahun Masehi ramai betul. Sedangkan pergantian tahun Hijriah sepi, bagaikan angin lalu. Padahal itu tahun untuk kita, tahun milik kita, tahun umat Islam. Dan kita kadang-kadang lebihlah hafal bulan-bulan Masehi ketimbang bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah. Januari, Februari, Maret, April. Kita balik misalnya Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli, Juni, dan seterusnya, hafal. Ketika bulan-bulan di tahun Hijriah, kadang-kadang kita tidak hafal. Tahu ketika, Maulid Nabi, baru tahu itu bulan Rabiul Awal. Kemudian peringatan Isra Mi'raj, tahu itu bulan Rajab, baru tahu kita, dan lain sebagainya. Coba kita urutkan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Kadang kita tidak hafal, padahal itu bulan kita, tahun kita, umat Islam. Dan kita sekarang di bulan Zulhijjah, kita doakan ini musim haji ya, kepada saudara-saudara kita, mungkin juga orang tua kita, tetangga kita, teman kita yang tengah menunaikan ibadah haji. Dan sekarang secara bergiliran pemulangan jemaah haji, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kembali ke kampung halaman dengan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika nanti perpindahan tahun Hijriah dari 1447 ke 1448, kita semestinya harus banyak bersyukur, bermuhasabah, bahwa dengan pergantian tahun ini bertambah pula umur kita yang diberikan Allah. Dalam hitungan tangan, bahwasanya umur kita ini berkurang. Bertambah maksudnya. Bertambah. Tapi di hadapan Allah umur kita pada hakikatnya berkurang. Kita ini sudah dijatai umur Rasulullah 63 tahun. Berarti umatnya tidak jauh dari situ. Tidak jauh dari situ. Sekarang umur kita misalnya 40 atau 50 tahun. 40 tahun misalnya. Kalau diukur dengan umur Rasulullah, berarti lebih kurang 23 tahun lagi kesempatan kita menghirup udara beribadah di muka bumi Allah ini. Nah, kesempatan kita untuk mendulang, memanfaatkan sisa umur yang ada di pergantian tahun nanti, mencari amal ibadah, mencari amal unggulan, mencari pahala. Kesempatan kita. Iya kalau sampai umur 63 tahun. Iya kalau sampai umur kita lebih dari situ. Tapi kalau tidak sampai 63 tahun, sisa 23 tahun lagi kalau umur kita 40. Hendaknya kita banyak-banyak mencari pahala. Mencari ridho Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ittaqillah, bertakwalah. Dalam hadis Rasulullah, Ahai semakunta wa asbi sayhatal hasanata tamhuha wa kholikin nas bi khuluqin hasan. Apapun keadaan kita bertakwa, apapun susahnya kita bertakwa, betapapun senangnya kita bertakwa. Dan kesempatan yang ada mencari amal ibadah untuk menghapus ataupun menutupi kesalahan, dan bergaullah kita dengan manusia itu dengan akhlak yang baik.
akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa baca di pergantian tahun Hijriah nanti, seberapa banyak sudah amal ibadah yang kita lakukan, seberapa banyak sudah perbuatan baik yang kita lakukan, mengevaluasi diri kita setelah pergantian tahun nanti. Jangan sampai kita terlena. Sudah umur sekian, masih 40 tahun, masih lama. Belum tentu. Umur 30 tahun, masih lama. Belum tentu. Belum tentu. Kesempatan kita mendulang perbuatan baik. Kita mulai di pergantian tahun nanti. Kita banyak-banyak berzikir, kita banyak berdoa bahwa kita sampaikan sekarang ini di tahun 1448 Hijriah misalnya. Kesempatan kita untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi, jangan sampai kita terlena dengan kegiatan, terlena dengan kehidupan, gemerlap-gemerliknya makanan, minuman yang lezat dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pergantian tahun Hijriah nanti berarti bertambahlah umur kita. Memperbanyak ibadah, berzikir, bermuhasabah, agar kita hari ini, besok lusa, minggu, berganti bulan, bahkan tahun, kita hendaknya lebih baik lagi. Ya, itu Mas. Baik, Ustadz, kita langsung saja untuk terima Tat ya, yang pendengar yang mau ingin bergabung bersama kita terkait topik, yang mau bertanya silakan di 369977 atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821 79279090. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Ya, ini Pak Abu Bakar di Jejawi. Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pencerahan surat Yasin ayat 68 itu Ustaz. Jadi barang siapa dipanjangkan umurnya, dikembalikan pada asalnya itu. Jadi saya mohon pencerahannya itu Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya di luar tema Tat ya. Oke, silakan Tat. Baik, Pak Abu Bakar di Jejawi, bahwa sudah dijelaskan Allah di dalam firman-Nya surah Yasin 68, kita ini akan dikembalikan kepada asalnya. Kita ini milik Allah, diciptakan Allah. Asal manusia itu diciptakan Allah dari tanah, saripati tanah dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kita pun makan dari hasil, misalnya ya, tumbuh-tumbuhan seperti itu kan, sayur-sayuran tumbuh dari tanah. Kita makan untuk kehidupan dan lain sebagainya, saripati tanah. Kemudian kita sekarang ini kan ya ada orang tua kita, ada kita hidup mengarungi dunia yang fana, beribadah dan lain sebagainya. Kemudian kita dikembalikan kepada asalnya. Lalu kita misalnya ya dicabut oleh Allah, mengalami kematian misalnya. Kasarnya seperti itu, kembali ke tanah, kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah.
dan akan kembali kepada Allah. Itulah sering kita menyebut ketika ada musibah, inna lillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan akan kembali kepada Allah. Milik Allah kita ini. Dan akan kembali kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Awal manusia diciptakan dari tanah. Adanya Nabi Adam, berkembang biak sampai kepada kita ini. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Seperti itu. Itu Pak Abu Bakar ya. Oke, baik. Ustadz, kita lanjutkan kembali. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Pili, Mutiara Pagi. Iya, dengan Om Ana. Dengan Ibu Utri. Oh, Ibu di Utri. Merauke, Ibu Utri di Merauke, mohon maaf. Silakan Bu Utri. Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Tri. Ya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini ya, masalah memperingati Tahun Baru Islam. Ya, begini Pak Ustadz, pengorbanan dan kesabaran, perubahan amalan utama perjuangan Rasulullah dalam mempertahankan, menyebarkan agama Islam, memperbanyak amalan, kualitas ibadah, bagaimana dalam Islam dan Al-Quran, dan juga Pak Ustadz, bagaimana doa akhir dan awal Tahun Baru Islam. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri di Merauke. Silakan Ustadz untuk bisa ditanggapi. Iya, baik, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwasanya perhitungan tahun pada saat musyawarah Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya penanggalan tahun Hijriyah ini dari mana dihitung? Apakah dari Rasulullah menerima wahyu? Apakah Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Maka pada musyawarah itu zaman Khalifah Umar bin Khattab dihitung waktu Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Begitu besar perjuangan Rasulullah. Namanya berdakwah ya, memperjuangkan agama Islam, dengan ibadah dan lain sebagainya. Sehingga kita sampai saat ini bahwasanya perhitungan penanggalan Hijriah. Ya, kita kadang-kadang jarang menggunakan itu ya, menggunakan tanggal tahun Hijriah itu. Tandanya misalnya kita di persuratan itu di atasnya misalnya Juni, di bawahnya Zulhijjah. Juni 2026, Zulhijjah 1447 Hijriah. Sehingga kita bisa mengetahui, oh hari ini tanggal sekian, oh hari ini bulan sekian, dan lain sebagainya. Kemudian di pergantian tahun nanti kita memang harus banyak-banyak berdoa bahwa terutama usia kita, umur kita dipanjangkan. Insya Allah dipanjangkan oleh Allah. Kemudian kita banyak-banyak berzikir, bermuhasabah di malam pergantian tahun itu. Banyak-banyak berdoa. Jangan kita ya lebih ramai pergantian tahun, menunggu pergantian tahun miladiah seperti itu. Tidak mesti doa awal akhir tahun. Misalnya kita tidak hafal doa akhir awal tahun, ya doa sebisa kita, tidak apa-apa. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar apa yang kita maksudkan, apa yang kita pinta, dan lain sebagainya. Sekalipun doa kita mungkin bukan tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan oleh Allah,
diganti dengan yang lain. Kesehatan yang kita miliki, umur yang kita rasakan, kita nikmati, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu Tria. Oke, baik. Lanjut lagi Tat ya. Masih kami Ya. nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Sarkowi di Banyuasin. Pak Sarkowi di Banyuasin. Silakan Pak Sarkowi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah di surat An-Nahl 90 itu kita disuruh berlaku adil. Setiap tahun Hijriah ini diperingati, dimegahkan kalau di desa kami. Tapi perubahannya tidak, masih maklum itulah. Demikian. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarkowi di Banyuasin. Silakan Ustaz. Ya, baik, dalam kehidupan kita sehari-hari dan Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya kita ini harus hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian besok harus lebih baik dari hari ini. Begitupun perhitungan minggu, bulan dan tahun sekarang ini. Tahun ini kita harus lebih baik dari tahun kemarin, dan insya Allah tahun depan 1448 Hijriah kita harus lebih baik lagi dari tahun 1447 Hijriah. Waktu itu begitu cepat berlalu. Kita rasakan pada saat ini, tahu-tahu sudah subuh, tahu-tahu sudah zuhur, tahu-tahu sudah hari Kamis, dan lain sebagainya. Ketemu dari hari Jumat ke Jumat itu begitu cepat rasanya sekarang ini. Padahal waktu itu cuman sama 24 jam. Dari hari ke hari itu sama waktunya 24 jam. Tapi kita merasakan begitu cepat seperti itu. Nah, bagi kita ini, ya, disampaikan tadi oleh Pak Sarkowi, harus perbaikan seperti itu kan, minimal dari kita dulu masing-masing. Kita hari ini harus lebih baik, besok harus lebih baik. Tanamkan ke diri kita masing-masing. Kadang-kadang ya dalam segi pemerintahan, dalam segi kemasyarakatan, organisasi, lembaga dan lain sebagainya, kita maunya baik, hari ini harus lebih baik. Pengelolaan organisasi hari ini tahun ini harus lebih baik. Tiba-tiba tahun depan pergantian pengurus kurang baik seperti itu. Hendaknya jangan sampai. Kita harus lebih baik terus. Dari hari, bulan, minggu, bulan, ketemu tahun harus lebih baik dari tahun-tahun yang sudah. Tanamkan bahwa kita yang harus lebih baik. Itu Pak Sarkowi. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Tapi sebelum itu kita baca di via WhatsApp dulu tadi ya. Baik. Ini ada dari Pak Romli Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Izin Ustadz, pertanyaannya, kita yang dulunya kurang rajin sholat, kurang juga membaca Al-Quran dan lain-lain, lalu sekarang mau berubah ke arah yang jauh lebih baik. Tentu sangat berat betul untuk menjalani dan juga mempertahankannya. Adakah langkah agar tetap istiqomah? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan. Baik Pak Romli Jamal di Sembawa. Memang kita itu susah. Begitu misalnya mau memulai sholat subuh atau maghrib, kadang-kadang kita berat dalam artian ini mau baru mulai, seperti mau baru akan melaksanakan ibadah atau perbuatan baik, dan itu banyak sekali biasanya godaan, banyak sekali
rintangan, halangan. Padahal kita mau baru mulai berbuat kebaikan. Niatkan di hati kita dan kita berdoa kepada Allah, jauhkan dari sifat malas, jauhkan dari sifat iri, dengki dan lain sebagainya. Tanamkan di hati kita bertekad berdoa, sering-sering berdoa kepada Allah bahwa saya ini akan memulai, saya ini akan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang telah saya lakukan sehubungan dengan pergantian tahun nanti misalnya. Tidak mesti pergantian tahun kita mulai berbuat kebaikan. Setiap hari itu hari yang baik, berbuat baik. Setiap minggu, bulan, tahun, berbuatlah kebaikan semampu kita. Mulailah dari kita. Dan banyak berdoa, tanamkan di hati kita bahwa kita akan memulai. Kemudian kita misalnya malam ini atau zuhur nanti, kita baru mulai akan berbuat baik. Di sujud terakhir kita banyak-banyak berdoa, tapi jangan diucapkan dalam hati saja. Di setiap sujud terakhir sholat apa saja. Di akhir sujud itu kita berdoa kepada Allah. Bahasa kita saja Allah Maha mengetahui. Bahwasanya bertaubat misalnya kan, tidak perbuatan buruk yang pernah dilakukan dan berikan kepada saya kekuatan, kesehatan untuk mulai melakukan perbuatan kebaikan. Berdoa. Doa itulah yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Begitu azan misalnya, kita baru mulai begitu azan. Bersegeralah kita untuk mengambil wudhu guna mendirikan sholat. Jangan ditunda-tunda. Mulainya seperti itu, triknya seperti itu. Begitu azan misalnya, kita bersegeralah untuk mendirikan sholat. Ketika kita di masjid, kita dari rumah terpikir nih di masjid itu biasanya untuk beribadah, untuk bersedekah. Kita sisihkan sebagian harta kita untuk masjid. Itu tabungan kita di akhirat nanti. Itu Pak Romli ya. Iya. Oke, baik. Ustadz, kita lanjut lagi ya. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Adi di Sukarami. Pak Adi di Sukarami. Silakan Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Willy. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, dalam menyambut tahun baru 1448 Hijriah ini Pak Ustadz ya. Selain di muhasabah diri atau introspeksi diri, kita amalan-amalan apa lagi Pak Ustadz yang baik kita kerjakan pada malam tahun baru Hijriah ini Pak Ustadz. Ya, itu saja Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustadz, Bang Willy. Ya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, di samping kita beribadah umum ya, di samping kita misalnya berzikir kepada Allah, tadinya kita sedikit berinfak bersedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bersedekah, bahwa kita ini bersedekah sedikit, Rp1.000, Rp2.000, itu akan diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Tadi kita berzikir, kita mulai untuk bersedekah. Mulai tahun baru nanti misalnya saya mau bersedekah, tidak pernah bersedekah di tahun ini, tahun 1448 Hijriah nanti banyak bersedekah. Banyak bersedekah untuk lebih baik lagi dari tahun ini. Banyak bersedekah selain kita berzikir. Kemudian ya kita misalnya ngumpul dalam pergantian tahun Hijriah nanti,
Kita banyak-banyak berdoa, mungkin membaca surah-surah yang banyak fadilahnya di dalam Al-Quran. Boleh, kita makan-makan itu boleh. Pergantian tahun miladia, tahun Masehi. Tapi di tahun miladia itu jangan kita berlebih-lebihan. Hendaknya kita di tahun Hijriah ini lebih ramai lagi seperti itu. Kemudian kumpul dalam rangka bermuhasabah, mengadakan kajian talabul ilmi seperti itu, menimba ilmu dan lain sebagainya. Itu Pak Adi ya. Oke, baik. Ustadz, kita lanjut ke WhatsApp lagi ya. Masih kami nantikan di 082179279090. Ini ada dari Bunga Sakura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Benarkah tahun baru Hijriah tidak sampai pada tahun 1500 Hijriah? 1500 Hadunia akan berakhir atau kiamat. Apakah itu benar? Apakah itu merupakan hadis? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, Bunga Sakura ya. Ya Ustadz. Kita tidak mengetahui kapan berakhirnya tahun, sampainya kapan berakhir dan sampainya tahun. Kita tidak mengetahui bagaimana kehidupan kita esok hari, tahun, bulan depan. Kita tidak bisa mengetahui, hanya Allah yang tahu dan wallahu a'lam. Umur kita tidak tahu kita sampai berapa, tetapi sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita tidak mengetahui sampai di mana umur kita itu. Begitupun tahun. Bahwasanya Allah yang maha mengetahui. Dulu pernah kita mendengar bahwa tanggal 9, bulan 9, tahun 99 ya, mau kiamat dan lain sebagainya. Ternyata itu prediksi manusia saja. Hari akhir itu pasti akan datang. Kita yakin dan meyakini di rukun iman itu bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Tetapi kita tidak mengetahui kapan datangnya, hanya Allah yang mengetahui itu. Kita tidak tahu tahun Hijriah ini sampai misalnya 1500 atau 1500 tahun lagi misalnya. Kita tidak mengetahui. Allah yang mengetahui itu. Nah, hari kiamat pasti akan datang. Tahun akan berakhir. Kita mencari keberkahan, mencari amal ibadah, sampai dengan tahun kapanpun kita banyak-banyak beribadah. Ibadah itu gunanya bekal kita dalam menghadapi ketika kita dipanggil oleh Allah. Orang yang meninggal sekarang ini di alam barzah, di alam kubur, menunggu sampai hari kebangkitan. Dan itu pun tergantung dari amal ibadah kita. Jangankan di alam barzah, ketika kita menghadapi sakaratul maut saja, sudah ditunjukkan oleh Allah apakah banyak kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita lakukan dan lain sebagainya. Itu Bunga Sakura ya. Iya, oke baik. Ustadz, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 52 menit lepas dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sepertinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi pagi ini. Tapi sebelum diakhiri, boleh Ustadz untuk memberikan materi penutup terkait memperingati Tahun Baru Islam. Silakan Ustadz. Baik, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI dimanapun berada.
mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pergantian tahun Hijriah nanti. Berapa banyak kita evaluasi, berapa banyak ibadah yang kita lakukan. Kita bisa evaluasi diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri. Oh, hari sekian, hari itu, bulan sekian, tahun kemarin saya tidak sholat misalnya, bulan sekian tahun kemarin saya menyakiti seseorang, saya berbicara tidak sesuai atau menyakiti orang dan lain sebagainya. Kita tahu dan kita bisa mengevaluasi perbuatan yang kita lakukan. Nah, begitu tahun baru Hijriah nanti tiba, mudah-mudahan kita disampaikan Allah di tahun-tahun berikutnya. Tadinya kita kurang bersedekah, banyak-banyak bersedekah. 1.000, 2.000 kita berikan, kita infakkan, 7 kali lipat Allah akan memberikan, membalasnya. Bahkan Allah akan melipat gandakan. Tadi jarang ke masjid, tahun depan kita rajin ke masjid. Tahun ini tadi kita jarang sholat, bahkan tidak pernah sholat. Itu artinya kita perbaikan muhasabah. Tahun depan kita harus rajin sholat. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita ini terlena. Berganti tahun seperti itulah. Berganti tahun bahkan lebih buruk tahun depan ini mungkin dari tahun yang sudah. Jangan sampai. Nah, untuk itu mari selagi umur masih ada, selagi kuat, selagi sehat, selagi sempat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pergantian tahun Hijriah nanti. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah memperbanyak rezeki kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita untuk memudahkan mendapatkan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf pada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk penjual agama Islam Kota Lubuk Linggau, yakni Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI, untuk pencerahannya di Mutiara Pagi untuk edisi pagi ini mengenai memperingati Tahun Baru Islam. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Baik, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan dengan topik yang hangat lagi, yang bisa untuk membuka wawasan lagi dan juga bisa menambah wawasan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat ke depannya. Baik. Amin. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI terkait topik memperingati Tahun Baru Islam. Dan kami informasikan untuk Anda, di menit ke 00 lepas dari pukul 6 nanti kami juga akan ajak Anda mendengarkan Warta Berita Pagi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.